semuanya. Pembelajaran pada hari ini kita akan membahas mengenai relasi bermakna antara keluarga, gereja, dan sekolah. Pada pembelajaran bab 2 telah membahas mengenai keluarga sebagai pusat pembentukan. Nah, pembelajaran kali ini akan membahas mengenai sekolah sebagai lembaga yang mendukung pembentukan dan pertumbuhan anak secara utuh. Alkitab memberi kesaksian bahwa tugas orang tua untuk mendidik anak-anak sejak kecil sehingga tumbuh menjadi pribadi yang kuat baik secara intelektual maupun kepribadian, terlebih kuat di dalam nilai ketaatan terhadap Tuhan. Anak-anak juga membutuhkan sekolah untuk mengembangkan dan mengoptimalkan segala potensi yang ada dalam diri anak-anak. Tentunya yang mendukung proses pembentukan dan pertumbuhan anak dalam segala aspek kehidupan. Acuan teks Alkitab sebagai berikut. Yang pertama, dari Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 15. 2. Ulangan 6 ayat 7 sampai 9. Kalian nanti dapat membacanya. Kita melihat skema ini mengenai pusat pendidikan. Kita bisa melihat yang dari atas itu adalah ada gambar seorang laki-laki atau ayah, kemudian di sampingnya ibu, ada anak yang digendong, kemudian juga anak-anak ada di sebelah ibunya. Tentunya ini merupakan gambaran dari keluarga. Kemudian di bagian bawah terdiri dari dua bagian, ada sekolah dan gereja. Nah, kita perhatikan bersama-sama arah panahnya. Arah panah tersebut adalah saling terkait atau feedback. Artinya, gereja juga terlibat secara aktif di dalam pertumbuhan dan pendidikan keluarga. Begitu juga dengan sekolah. Ada hubungan keterkaitan. Kemudian sekolah dan gereja juga memiliki hubungan terkaitan. Kita nanti akan melihat bersama-sama. Pusat pendidikan. Pendidikan keluarga adalah pendidikan yang pertama dan utama. Mengapa? Karena anak sejak dari lahir hidup, berkembang, dan bertumbuh di dalam keluarga. Di dalam pendidikan keluarga ini merupakan pendidikan yang utama dan pertama. Kemudian yang kedua adalah gereja. Gereja merupakan lembaga pendidikan informal secara iman Kristen. 3 adalah sekolah. Sekolah adalah tempat di mana Anda mengembangkan diri secara formal. Tentunya ada perbedaan antara keluarga, gereja, dan sekolah. Kita akan melihat bersama-sama pusat pendidikan yang pertama, pendidikan dalam konteks keluarga. Nah, dalam konteks ini, anak berinteraksi dengan orang tuanya dan anggota keluarga yang lain. Ada kakak, ada adik, ya. Kalau di bab 2 kemarin ada keluarga inti dan keluarga besar. Dari keluarga inti dan keluarga besar, Anda dapat memahami, dapat berinteraksi, dan dapat bertumbuh kembang, mempelajari nilai-nilai yang terkandung di dalam keluarga. Nah, dari hal ini, anak memperoleh pendidikan informal, terutama melalui proses sosialisasi dan edukasi berupa pembiasaan atau habit formation. Contoh, di keluarga, Anda ditanamkan dan dididik dengan tata krama. Ini merupakan proses sosialisasi dan edukasi yang tidak hanya dapat dilakukan dan diterapkan di dalam keluarga, namun
juga dapat diterapkan di masyarakat, di sekolah, atau dimanapun kalian berada. Kemudian tripusat pendidikan yang kedua, pendidikan dalam konteks gereja. Nah, di sini anak berinteraksi dengan seluruh anggota gereja. Tentunya anggota gereja itu berbeda, baik secara umur, secara tingkat sosial, maupun budaya. Kita tidak pernah menjumpai ada gereja yang hanya usia tertentu saja. Mungkin usia 6-12 tahun. Tidak pernah kita jumpai. Namun, gereja itu terdiri dari berbagai umur. Gereja juga terdiri dari berbagai tingkat sosial. Anak memperoleh pendidikan non-formal atau pendidikan di luar sekolah yang berupa berbagai pengalaman hidup. Tentunya, pendidikan di dalam gereja adalah pendidikan yang menguatkan. Pendidikan di dalam keluarga. Dalam konteks gereja, pribadi Kristen dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, dilandasi oleh sikap yang berdasarkan rasio, nilai Kristiani, dan tujuan hidupnya. Oleh karena itu, Anda perlu didorong untuk terlibat dan menjadi aktivis gereja agar dapat mengembangkan kepribadiannya secara sehat, secara Kristiani. Mungkin Anda saat ini mengalami didorong, diajak, dan dihimbau oleh orang tua untuk terlibat di dalam kegiatan gereja. Ya, sekalipun masih pandemi, ya beribadah masih secara online, tapi ada upaya orang tua untuk melibatkan anaknya mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Tujuannya apa? Bahwa di sini adalah penguatan terhadap pendidikan yang diajarkan oleh keluarga di dalam gereja. Tentunya penguatan secara iman Kristiani. Dan yang ketiga, pendidikan dalam konteks sekolah. Perlu diperhatikan, kata sekolah itu berasal dari bahasa Latin skole, sekolah, skolae, atau sekolah, yang berarti waktu luang atau waktu senggang. Di mana pada masa lampau, sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah-tengah kegiatan utama mereka. Nah, sekolah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban anak bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka bersyukurlah kalau Anda hari ini dididik di sekolah walaupun masih secara online. Ada begitu banyak orang atau anak yang rindu pengen untuk sekolah tetapi mereka tidak bisa karena keterbatasan baik secara ekonomi, keterbatasan geografis, atau keterbatasan kesediaan fasilitas pendidikan. Maka gunakan kesempatan belajar ini, kesempatan sekolah ini dengan baik dan bertanggung jawab. Karena orang tua mendorong anaknya untuk memiliki pendidikan secara formal. Perbedaan antara pendidikan keluarga, gereja, dan sekolah sangat begitu mencolok. Orang tua tentunya tidak dapat mengajarkan materi-materi yang diajarkan di sekolah, seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, ataupun mata pelajaran yang lainnya. Maka orang tua berkolaborasi dengan sekolah supaya anaknya mendapatkan pendidikan secara formal. Tentunya keluarga tidak bisa memberikan ijazah atau mengeluarkan ijazah. Begitu juga dengan gereja. Ijazah adalah salah satu bekal untuk menapaki masa depan, baik dalam pekerjaan
ataupun melanjutkan pendidikan di perguruan yang lebih tinggi. Nah, sekolah bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Hukum kasih yang kedua yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ada kata akal budi, artinya adalah kita juga mengasihi Tuhan dengan pengetahuan, dengan kemampuan, dengan talenta yang dimiliki, dikembangkan dan diupayakan untuk kehidupan yang lebih baik. Baik secara pribadi, baik untuk keluarga, ataupun baik untuk gereja, lingkungan, bahkan untuk negara. Maka itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Anda yang sudah diberi kemampuan oleh Tuhan, tentunya setiap orang berbeda, setiap anak berbeda, kembangkan itu. Jangan merasa rendah diri, tapi kembangkan potensimu, gunakan itu untuk yang bermanfaat, yang berguna, dan tentunya memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita melihat relasi antara sekolah dan keluarga. Keluarga sebagai satuan organisasi terkecil di masyarakat mendapat peranan sangat penting karena membentuk kepribadian dan watak anggota keluarganya. Sedangkan masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga. Dari satuan terkecil itulah terbentuk gagasan untuk terus mewariskan standar watak dan kepribadian yang baik yang diakui oleh semua golongan masyarakat. Salah satu institusi yang mewariskan kepribadian dan watak kepada masyarakat adalah sekolah. Nah, sekolah tidak akan terus berdiri jika tidak didukung oleh masyarakat atau oleh keluarga. Maka dari itu, kedua sistem sosial ini saling mendukung dan melengkapi. Jika di sekolah dapat terbentuk perubahan sosial yang baik berdasarkan nilai atau kaidah yang berlaku, maka masyarakat pun akan mengalami perubahan sosial. Inilah relasi antara sekolah dan keluarga. Itu saling mendukung dan melengkapi. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Terus tetap semangat, ikuti pembelajaran dan materi-materi yang ada, gunakan untuk hal-hal yang baik dan positif dan mengembangkan diri. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.